Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur pada Allah dengan segenap jiwa raga. Kata-kata syukur memang mudah sekali kita ucapkan, tetapi sulit kita laksanakan. Aktualisasi makna syukur itu terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, maka Allah akan menambah nikmat tadi. Tetapi sebaliknya, jika kita kufur mengingkari nikmat Allah, maka Allah mengancam akan mengazab kita. Inna adzabi lasyadid. Karena itu teman-teman sekalian, mari segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk beribadah, kita pergunakan untuk mengabdi kepadanya. Teman-teman sekalian, ada dua nikmat yang kata Rasulullah SAW ini sering kita lupakan. Beliau menyatakan dalam sebuah hadis, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal farah. Ada dua nikmat yang sering kita lupakan, yaitu as-sihah, kesehatan, wal farah, dan kesempatan. Karena itu teman-teman sekalian, dalam era industri 4.0 yang kecepatan teknologi ini luar biasa, marilah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan ini kita gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya teman-teman sekalian, di hari Jumat yang penuh dengan berkah ini, tanggal 5 Februari 2021, saya berpesan kepada diri saya sendiri, juga teman-teman sekalian, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa itu imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai. Saya ingat sebuah kisah yang ditulis oleh dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, Imam Qusyairi. Beliau menulis sebuah kisah yang sangat luar biasa. Suatu ketika Abdullah bin Umar, ini jalan-jalan. Beliau ketemu dengan penggembala kambing yang tengah menggembalakan kambingnya di tengah padang Sahara. Ibnu Umar berniat untuk menggoda dia. Ibnu Umar berkata, "Wahai penggembala, apakah engkau sudi menjual kambingmu kepadaku?" Anak yang setara strata di dalam masyarakat, memiliki strata sosial di bawah, justru memiliki jawaban yang luar biasa. "Saya tidak akan menjualnya kepada Paduka." Ibnu Umar berkata lagi, "Tidak apa-apa. Toh tidak ada orang di sini, tidak ada orang yang tahu, dan jumlah kambing dari tuanmu sangat banyak, sehingga kalau engkau ambil satu untuk dijual kepadaku, dia tidak akan tahu." Apa jawaban penggembala tadi? "Benar Tuan, Tuan saya tidak tahu, majikan saya tidak tahu. Tetapi fa'ainallah, maka di manakah Allah?" Mendengar jawaban penggembala ini, teman-teman sekalian, Ibnu Umar radhiyallahu an menangis. "Ya Allah, ya Rabbi, ternyata orang yang dianggap remeh, ternyata orang yang dianggap memiliki strata sosial rendah, justru kualitas takwanya sangat luar biasa." Teman-teman sekalian, saya masih ingat ketika hendak
menjalankan sholat asar di Masjid Nabawi bersama dengan teman-teman ketika menjalankan ibadah haji di 2015. Saya ketemu dengan seorang Palestina. Saya ngobrol dengan sedikit kemampuan bahasa yang saya miliki dengan dia. Dia mengatakan, antal ajami wa anal arabi. Kamu orang non-Arab dan aku orang Arab. Rupanya dia ingin mengatakan bahwa aku lebih mulia dibandingkan dengan kamu. Mendengar apa yang dikatakan orang tadi, saya teringat hadis Rasulullah SAW dan saya katakan kepada dia, la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada yang lebih mulia, baik itu orang Arab ataupun non-Arab, kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diungkap dalam kisah yang ditulis oleh Imam Al-Qushairi dalam kitab Risalatul Qushairiyah tadi. Sebetulnya ada kisah lagi teman-teman yang patut kita renungkan. Suatu ketika ada seorang kiai yang melihat santri-santrinya hendak lulus. Maka dipanggillah santri tadi ke sebuah asrama atau auditorium dan dikatakan kepada mereka, wahai santriku, sebentar lagi engkau akan lulus. Aku ingin menguji sejauh mana tingkat pemahaman kamu terhadap ilmu yang aku ajarkan. Maka di depan para santri disiapkan 1 ekor ayam dan pisau. Sang kiai berkata, wahai santriku, potonglah ayam ini di sebuah tempat yang orang lain tidak tahu. Coba teman-teman bayangkan bagaimana rasanya diperintahkan oleh kiai seperti itu. Akhirnya para santri menyebar. Ada yang di sebuah sahara yang tandus, yang di situ tidak ada orang lain. Ada yang di belantara hutan, ada yang di bawah semak belukar, ada yang di rumah, di kolong jembatan, ada yang di macam-macam. Sehingga ketika kemudian santri ini kumpul, mereka merasa bahwa dirinya telah sukses. Tiba-tiba ada 1 orang santri yang datang dengan ayam dan pisau masih utuh, belum disembelih. Kepada santri yang ini, sang kiai berkata, wahai santriku, kenapa tidak engkau sembelih? Apa jawab santri tadi? Wahai kiai, dimanapun aku berada, ada yang selalu mengawasi. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang kiai tadi berkata, engkau telah lulus, kata sang kiai. Teman-teman sekalian, maka mari kita bertakwa dengan istilahnya Imam As-Sarraj dalam kitab Al-Lum'a adalah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kalau engkau ibadah, maka yakinlah bahwa engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak demikian, maka yakinlah Allah selalu memantau dan selalu menyaksikan dirimu. Ini takwa yang sesungguhnya teman-teman sekalian. Sulitnya luar biasa. Karena itu orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan predikat yang bernama akramakum indallahi atqakum. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada yang lebih mulia. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman harus ingat, ini kabar gembira dari Al-Quran, bahwa nanti orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak bersama-sama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin.
orang-orang yang bertakwa akan digiring ke dalam surga. Sehingga ketika dia sampai di pintu surga, para penjaganya berkata, "Salamun alaikum," kedamaian, keselamatan terhadap kalian semua. Tibtum, kalian semuanya beruntung. Fadkhuluha, maka masuklah ke surga kholidina, selama-lamanya. Ini takwa yang sesungguhnya, teman-teman sekalian. Maka mari kita memiliki muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, kita memiliki rasa bahwa Allah selalu mengawasi kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Kalau kalian takwa kepada Allah dimanapun berada, insya Allah kalian akan meminimalisir perbuatan-perbuatan jahat yang bisa jadi akan muncul ke permukaan. Marilah kita semua teman-teman sekalian membumikan takwa ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga semakin hari kita semakin baik, semakin hari kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup kajian pada siang hari ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh kehidupan kita abdikan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan agar kita bisa terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, ilaika madadna aydiyana fala taqta' rajana, nas'aluka as-salamata was sa'adata wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka bismikal a'zam alladzi idza tu'ita bihi ajabta wa idza su'ila bi a'tait. Nas'aluka an taghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana صغارا. اللهم اجعلنا واهلنا واولادنا وذرياتنا من اهل العلم والخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والضير. رب اجعلني مقيم الصلاه من ذريتي. ربنا تقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الله الموافق الى اقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.